Haleluya. Puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Puji Tuhan agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati dan mengenal Tuhan. Puji nama Tuhan, mari saya mengajak untuk kita semua belajar dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam 2 Tesalonika 3. Kita akan mempelajari ayat 1 saja, 2 Tesalonika 3 ayat 1. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya di dalam Alkitab masing-masing. Firman Tuhan, selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Puji nama Tuhan. Renungan pada saat ini saya akan memberikan tema berdoa. Kalau kita mengobservasi, surat ini ditulis oleh Paulus. Di dalam surat ini Paulus menyebutkan dua rekannya lainnya, yaitu Silwanus dan Timotius. Mereka menjadi rekan sepelayanan dari Rasul Paulus. Dan surat ini ditujukan kepada jemaat yang di Tesalonika. Karena jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang bisa dikatakan mereka jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, di dalam interpretasi, dalam pasal 3 ayat 1 ini, Paulus merindukan saudara-saudaranya yang ada di Tesalonika untuk mendoakan mereka. Mendoakan Paulus dan rekan-rekan yang lain di dalam pelayanan mereka. Sebagaimana Paulus mengingat mereka di dalam doanya, ia juga ingin jemaat di Tesalonika mendoakan Paulus dan rekan-rekannya agar pelayanan yang mereka kerjakan, pelayanan yang Tuhan izinkan mereka kerjakan, itu dapat memperoleh buah yang baik seperti buah yang ada di Tesalonika. Jadi kita mendapat beberapa makna yang baik di sini. Yaitu yang pertama, saling mendoakan. Ya, Paulus mendoakan saudara-saudara jemaat Tesalonika. Paulus mengingat di dalam doanya para orang-orang percaya, termasuk saudara-saudara seimannya jemaat Tesalonika. Paulus mendoakan mereka. Sudah menjadi kewajiban seorang gembala, hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan domba-dombanya, untuk mendoakan orang-orang percaya dan yang belum percaya supaya percaya, untuk mendoakan jemaat-jemaat Tuhan. Ya, Paulus mendoakan mereka agar supaya mereka juga dapat memperoleh iman yang benar di dalam Tuhan, agar supaya juga mereka dapat bertumbuh berkembang iman mereka kepada Injil Kristus, dan supaya juga Paulus dalam pelayanannya dapat memperoleh buah yang baik. Di sini juga Paulus juga membutuhkan doa dari jemaat di Tesalonika. Paulus membutuhkan doa bagi saudara-saudaranya. Betapa rendah hatinya Paulus meminta doa dari jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Paulus tidak meremehkan doa dari siapapun, melainkan ia merasa senang dan bersyukur bagi setiap orang yang mendoakannya, mendoakan pelayanannya, mendoakan firman Tuhan yang disampaikan, mendoakan ajaran-ajaran, nasihat-nasihat yang ia lakukan, yang ia sampaikan. Juga ini merupakan salah satu cara untuk memelihara persekutuan orang-orang percaya dalam Tuhan. Mendoakan satu sama lain merupakan persekutuan bagi orang-orang yang percaya. Bukan hanya bersekutu bersama, bukan hanya berdoa bersama, melainkan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Walaupun tidak bersama, walaupun tidak bersama-sama, kita dapat mendoakan satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan. Saling mendoakan satu sama lain itu sangatlah penting. Itu sangat mahal, itu sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan melihat kita saling mendoakan, pasti Tuhan senang, Tuhan bersuka cita, Tuhan bergirang-bergirang karena melihat umat-umatnya saling mendoakan satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kalau kita mengamati lebih lanjut apa yang harus jemaat Tesalonika doakan sesuai dengan keinginan dan pengarahan dari Rasul Paulus, yaitu yang kedua, makna yang kedua adalah
keberhasilan pelayanan pemberitaan Injil. Paulus dan rekannya menjadi pembawa pemberita Injil Kristus. Dan tujuannya di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 di sana dikatakan supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Inilah yang menjadi keinginan besar Rasul Paulus, bahwa ia lebih ingin agar nama Tuhan ditinggikan, Injil Kristus dan firman Tuhan mempunyai kemajuan supaya ditinggikan dan dimuliakan, dan kehendak Tuhan dilaksanakan dibanding dengan makanan atau hal jasmani bagi dirinya sendiri dan rekan-rekannya, melainkan kehendak Tuhanlah yang terutama, firman Tuhanlah yang utama, yang ingin Paulus dan rekan-rekannya ingin supaya jemaat di Tesalonika doakan supaya memiliki kemajuan, ditinggikan dan dimuliakan. Rasul Paulus ingin agar pelayanan pemberita Injil meraih keberhasilan. Dia ingin firman Tuhan dapat berkembang pesat. Dia ingin firman Tuhan beredar sangat luas dan minat kepada agama atau firman Tuhan di dunia ini bisa maju. Terjadi kemajuan, bukan sebaliknya. Bukan terjadi kemunduran, bukan jadi firman Tuhan makin hari makin mundur. Melainkan ia ingin supaya kita doakan agar firman Tuhan makin hari semakin memiliki kemajuan di dalam dunia ini. Pada masa itu, bahkan pada masa sekarang, ada begitu banyak kekuatan, ada begitu banyak orang yang menentang firman Tuhan serta menghalangi pemberitaan dan keberhasilan Injil Kristus atau firman Tuhan. Mengapa? Karena di ayat 2 di sana dikatakan tidak semua beroleh iman. Jadi ada orang yang ingin mengacaukan, ada orang yang ingin menghalangi pemberitaan Injil Kristus. Disinilah doa itu berperan penting. Agar semua perlawanan disingkirkan supaya Injil dapat dengan bebas sampai di telinga, sampai di hati dan nurani setiap manusia. Supaya kesadaran, keinsafan, bahkan pertobatan terjadi kepada orang-orang berdosa. Disitulah juga Injil Kristus dimuliakan, memiliki kemajuan. Doa mengarahkan kepada keberhasilan, kemajuan firman Tuhan. Agar nama Tuhan ditinggikan, agar nama Tuhan dimuliakan. Plusnya yaitu banyak orang yang memperoleh keselamatan di dalam Yesus. Puji Tuhan. Jadi kita mempelajari dua pesan saat ini bahwa berdoa untuk satu sama lain itu sangat penting. Walaupun jauh, walaupun tidak bersama-sama, akan tetapi di dalam doa ada persekutuan, ada kebersamaan di dalam Yesus. Dan yang kedua, mendoakan pelayanan supaya memperoleh keberhasilan dan kemajuan. Bukan hanya keberhasilan saja, melainkan kemajuan juga, agar ketika pelayanan telah berhasil, bukan hanya sampai di sini, melainkan semakin maju, semakin hari semakin maju. Bukannya mundur, melainkan semakin maju, semakin berkembang, supaya nama Tuhan ditinggikan, firman Tuhan dapat diminati oleh banyak orang. Tujuannya yaitu nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang percaya Injil Kristus, agar supaya mereka dapat diselamatkan. Bersama kita juga yang kita percaya Injil Kristus, kita dapat diselamatkan. Kerinduan kita supaya orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan dapat mengenal Tuhan, agar supaya mereka juga dapat diselamatkan. Puji nama Tuhan. Sebagai aplikasi kita, yang pertama adalah tentunya mendoakan, ya. Mendoakan para pembawa firman Tuhan atau para hamba-hamba Tuhan juga mendoakan supaya firman Tuhan memperoleh keberhasilan dan kemajuan. Ya, puji nama Tuhan. Pentingnya doa karena doa dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam doa. Sebagaimana Rasul Paulus, hamba-hamba Tuhan yang lain dan jemaat Tesalonika saling mendoakan, begitu juga dengan kita, orang percaya saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Juga Bapak Ibu Saudara, doakan juga setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan baik dan setia, agar hamba-hamba Tuhan ini dapat berhasil dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk mereka kerjakan. Setiap hamba-hamba Tuhan memperoleh sukacita, kekuatan, dan damai sejahtera ketika jemaat-jemaat Tuhan mendoakan mereka. Puji nama Tuhan. Juga mendoakan selalu supaya firman Tuhan memperoleh keberhasilan dan kemajuan, supaya banyak orang dapat percaya dan diselamatkan, dan juga supaya nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dimuliakan. Puji nama Tuhan. Yang kedua,
Aplikasi yang kedua adalah tekun berdoa dan tekun untuk mendoakan. Ya. Di dalam Tesalonika 5 ayat 17 di sana sangatlah jelas dikatakan bahwa tetaplah berdoa. Tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa. Tidak ada alasan untuk kita tidak saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ya, 1 Tesalonika 5 ini ayat 17 sangat jelas mengatakan tetaplah berdoa. Menunjukkan betapa doa itu sangat penting untuk kita semua. Menjadi kesimpulan bagi kita yaitu doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa sangat penting. Kita berdoa satu dengan yang lainnya dan juga kita berdoa untuk kemajuan Injil Kristus. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Puji nama Tuhan, amin. Untuk gambaran firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, mari satu dalam doa kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan setiap firman yang kami pelajari dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami belajar pada saat ini Tuhan bahwa berdoa itu sangat penting Tuhan. Kami belajar untuk mendoakan satu dengan yang lain. Mendoakan para hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil Kristus. Dan juga mendoakan supaya firman Tuhan berkembang, memiliki kemajuan Tuhan. Agar supaya Tuhan banyak orang diselamatkan lewat Injil Kristus yang mereka percaya itu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekiranya firman Tuhan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami dan boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, ya Tuhan. Terima kasih karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati keluarga GPDI El Shaddai Magelang, semua Engkau sediakan untuk keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.